Nah, sedikit bocoran tadi dengan apa yang dikasih tahu ya sama teman-teman dari mentor-mentor gue dari Korea. Baru selesai tadi ngobrol, mereka bilang sih, nah untuk kabar berita lainnya di dunia hybrid yang terbaru ya, jadi dari manufakturer Jepang terutama, kalau lu tahu sekarang yang megang mobil listrik dengan penjualan terbanyak dengan feature paling bagus itu hari ini namanya. Cari bengkel mobil yang tepat, ayo ke Dokter Mobil aja. Jujur, cepat dan juga lengkap, ayo ke Dokter Mobil aja. Kualitas yang terbaik, harga juga bersahabat. Percayalah, di Dokter Mobil pasti beres. Sebenarnya kan olinya oli dari Jerman, dan kemudian kenapa kok packagingnya di Taiwan? Kalau lo orang mau tahu, sebenarnya juga ada sih buat motor sih, cuman ya karena memang kita dokter mobil bukan dokter motor, makanya lu tahu orang Jerman itu kan engineeringnya nomor satu di dunia jadi mereka sendiri juga tahu nomor satu di dunia, jadi rada-rada sombong kadang-kadang. Nah, sedikit bocoran tadi dengan apa yang dikasih tahu ya sama teman-teman dari mentor-mentor gue dari Korea. Baru selesai tadi ngobrol, mereka bilang sih problem di EV masih sama hari ini. Hanya ada beberapa kasus di satu Korea. Tadi dia bilang cuma 2 deh kasusnya, di mana mobil itu mengakselerasi sendirinya. Jadi maksudnya mereka juga masih nggak jelas apakah itu dari sistem sensor yang bermasalah atau memang si pengguna mobilnya itu nginjek gasnya nggak bisa lepas gitu ya. Jadi ibaratnya ketika mereka ngegas, dia ngegas terus sampai nabrak pintu tol, itu satu. Jadi ketika nabrak pintu tol, dia kena naik ke atas, kena bagian bawah baterainya itu, dia kebakar gitu loh. Dan memang ketika bawahnya itu kena, seperti yang saya sudah bilang di video saya sebelumnya, baterai itu kan kena nih, jadi puncture. Jadi otomatis si listrik nggak ada lagi kan. Di dalam mobil itu, ketika si mobil posisi ngunci itu, dia harus secara manual buka kuncinya. Dan itu yang tidak bisa dilakukan dari luar. Nah, kebetulan memang ketika mulai terbakar, si korbannya di dalam itu pingsan ya, atau tidak sadarkan diri, makanya dan nggak bisa dibuka dari luar, makanya kacanya harus dipecah. Untungnya masih selamat, tapi mobil itu akhirnya terbakar sampai habis gitu loh. Ketika pemadam kebakaran datang juga cuma diangkat aja mobilnya, dicemplungin ke sebuah bak air, dan ya di contain apinya di dalam situ. Jadi maksudnya terus diseremin air sama mereka sampai airnya mendidih sampai menguap semua gitu kan. Cuman apinya nggak bisa mati, tetap itu problem nomor 1 ya kan. Nah, problem nomor 2 masih sama ya, ketika misalkan listriknya itu, bahkan di Korea sekalipun ya, maksudnya dia kadang-kadang masih ada bugnya dan masih ngedrop listriknya, jadinya si baterai itu lifetime-nya juga masih belum stabil gitu loh. Jadi menurut mereka ini baterai lifetime juga masih nggak stabil, maybe gara-gara pengisiannya yang tidak stabil, atau penggunaannya yang terlalu dibejek-bejek, atau terlalu diforsir, terlalu sampai habis, atau belum habis udah dicas. Itu mereka masih cari tahu lagi ya. Jadi beberapa problem tentang EV itu masih seputaran itu sih di sebelah sana gitu loh. Jadi itu untuk negara-negara di Korea ya, yang buat Hyundai dan Kia gitu loh, dimana EV-nya kan banyak di Indonesia ya, Hyundai Ioniq. Nah, untuk kabar berita lainnya di dunia hybrid yang terbaru ya, jadi dari manufakturer Jepang terutama akan terus nge-push mobil-mobil hybrid untuk masuk sebelum mereka fully develop ke EV. Maksudnya ketika mereka benar-benar produksi di 20 tahun ke depan, mereka akan nge-push lebih banyak lagi mobil-mobil hybrid ya. Jadi bukan mereka belum nge-push untuk 100% EV. Nah, menurut mereka infrastruktur di seluruh dunia belum cukup untuk nge-push EV gila-gilaan, karena balik lagi ketika Jepang memproduksi sesuatu, mereka berinvestasi untuk jangka panjang. Jadi mereka melihatnya dari sisi investasi yang sudah ada, kayak mereka investasi untuk casting atau mencetak blok-blok mesin yang sudah ada, dan molding-molding yang lain tentang permesin yang sudah ada, itu mereka belum masuk ke hitungan BEP, balik modal atau untung mereka. Itu gua nggak tahu lah ya, maksudnya itu hitungan mereka. Cuman mereka spekulasinya adalah ya kita belum balik modal nih untuk si cetakan casting atau moldingnya si engine block gitu loh. Jadi mereka akan masih terus nge-push mobil-mobil hybrid, terutama di Indonesia di 20 tahun ke depan, itu kata mereka. Mobil listrik pasti masuk, cuman menurut mereka akan masuk perlahan-lahan, apalagi Indonesia dengan infrastruktur listrik yang tidak stabil di luar Jawa. Jadi mereka masih optimis bahwa hybrid akan menjadi next best solution ya. Jadi maksudnya solusi terbaik yang kedua untuk itu gitu loh. Jadi ya menurut gua mereka bener sih, nggak salah sih, karena dari hybrid itulah yang akan menghemat lu banyak duit juga gitu loh. Nah, cuman lu orang jangan happy dulu nih. Dari sisi lain juga, dari sisi teman-teman mekanik gua yang hari ini kita ketemu, yang dulu itu gua sudah sempat bilang, nah
mobil hybrid itu kan ketika lu nyalain mobil, lu nggak bisa mengontrol mesinnya kapan nyala. Nah, jadi hybrid itu ketika dinyala, dia kena beban, sehingga lu nggak manasin mesin gitu loh. Jadi si mesin ini setiap ganti oli, menurut mereka filter olinya itu jadi berat gitu. Jadi banyak gram-gram besi yang nyangkut di filter oli karena tidak terlumasi dengan baik. Nah, solusi dari mereka adalah tambahin aditif oil film. Itu kalau di Domo kan udah termasuk di bagian paket tune-up ya, karena memang gua lebih concern ke oil film supaya melumasi dinding-dinding ketika mobil lu dimatiin gitu kan, nggak nyala gitu. Nah, aditif oil filmnya itu harus ditambah lebih banyak, mereka bilang sih 3 kali lipat ya untuk sementara. Jadi mereka tambahin aditif oil film lebih banyak itu fungsinya untuk ketika si mesin itu hidup mati nggak teratur dan langsung kena beban, dinding-dinding kayak metal duduk, metal jalan, cylinder liner dan gear-gear lainnya itu masih nempel oil filmnya gitu loh. Jadi untuk mesin hybrid sebenarnya tidak boleh dikasih oli terlalu encer, karena terlalu encer akan terlalu cepat turun ke bawah olinya, dan nggak boleh dikasih terlalu tebal juga, karena kalau lu terlalu tebal akan beban jadi olinya. Jadi maksudnya menurut mereka malah 1040 katanya malah udah paling the best option katanya. Balikin lagi ke kekentalan yang standar aja, nggak usah terlalu encer, nggak usah terlalu kental, supaya bisa melumiskan dengan baik. Dengan aditif oil film itu 3 kali lipat lebih banyak dari yang normal katanya, sehingga ketika naik turun cetak-cetek nih mesinnya tiba-tiba on, ntar mati lagi, ntar tiba-tiba on, itu perlumasannya tetap terjaga dan meminimalisir si besi sama besi bergesekan gitu loh. Itu sih yang dari seputar mobil hybrid ya hari ini ya. Jadi kalau misalkan Jepang akan nge-push banyak hybrid keluar, Korea masih akan nge-push mobil mesin biasa dan mobil electric car mereka. Tapi kalau lu tahu sekarang yang megang mobil listrik dengan penjualan terbanyak dengan feature paling bagus itu hari ini namanya BYD ya. Kalau lu tahu, kalau nggak salah Bluebird pakai deh beberapa BYD deh. Nah, itu penjualan mobil listrik dan feature mobil listrik terbagus di seluruh dunia hari ini masih dipegang BYD, bukan Tesla. Bukan yang lain-lain ya, BYD. Lu boleh search ini di online kalau orang tahu. Nah, emang BYD udah lama sih main listrik sih, bukan baru sih. Mereka udah main duluan daripada Tesla sih memang sih. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di YouTube kami. Thanks.